minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin Jamil Anbiya wal Mursalin wa malaikatul muqarrabin wa ila kharisati Nabi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk para pejuang tiga kemuliaan bagi para syahid dan kemenangan bagi para pejuang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirim Al-Fatihah untuk hati ini, jiwa ini, roh ini, kolbu ini, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ada yang nasta'in syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah untuk orang belakangnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Ya kan ada yang nasta'in syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ayyamin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kali ini kita akan mentakwil juga mentafsir. Tafsir bahasa Al-Qur'an. Bahasa yang ditafsirkan, bukan takwil ya. Takwil mungkin lebih ke sebab ayat ini turun. Itu masuknya ke sirah. Tapi kita lebih kepada tafsiran berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Kemarin kita sampai pada Mekah demi masa ini wal asri atau alam dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin. Innal insan manusia, sungguh manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Lanjut surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumayah alladzi jama'a malan wa wa'adatah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Naru waqil muqadah. Allati tatli'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi amadi mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, menghitung-hitungnya. Maksudnya harta di sini adalah mengumpulkan 524, mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang menyebabkan dia menjadi kikir dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Lanjut. Yahsabu anna malahu ahladah, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil khutamah, sekali-kali tidak. Kalla sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, kalau ada kata wa ma biasanya tahukah kamu? Yaitu tahukah kamu wa ma adraka mal hutamah, api
Dan tahukah kamu apakah neraka Humazah itu naruwahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan, allati tatoli'u alal afidah, yang membakar sampai ke hati, al alal afidah, innaha alaihim mu'sadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, fi amatim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-Humazah. Lanjut surat Al-Fil, gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ada 5 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Maksudnya pasukan bergajah di sini dijelaskan pasukan yang dipimpin oleh Abraha, gubernur zaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Sebelum masuk ke kota Mekah, pasukan tersebut diserang burung-burung yang melemparinya dengan batu-batu kecil sehingga mereka musnah. Itu ya, pasukan bergajah. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Lanjut, wa arsala alaihim toiron ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Toiron ababil, burung. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kemudian surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi ad'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatas shita'i was-sayf, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maksudnya musim dingin dan musim panas di sini adalah 526. Orang Quraisy biasanya mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu mereka mendapatkan jaminan keamanan dan dari penguasa negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar dari Allah kepada mereka. Oleh karena itu sewajarnya mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka. Nah, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Khauf dan roja. Khauf itu takut, roja, khauf takut dan harap adalah bagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim, yad'ul yatim, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Sholin, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun,
yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Maksudnya seperti apa? Di sini diterangkan 927. Orang-orang yang tidak menghargai serta melakukan pelaksanaan dan waktu-waktu sholat. Alladzina hum yura'un, yang berbuat ria. Ria yang dimaksud yaitu ria ialah melakukan perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, melainkan untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat, kemasyhuran, keterkenalan ya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, di sini juga dijelaskan enggan memberikan bantuan itu sebagian mufasir mengartikan dengan enggan membayar zakat. Lanjut ke surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. A'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagian ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Fasholli lirabbika wanhar, maka melaksanakan sholatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan dirimu kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum, kamu, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukku agamamu, untukku agamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan al-fatah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dari engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah, fasabbih, bertasbihlah, bihamdi, dan memuji Tuhanmu, bihamdi rabbika wastaghfir, dan memohon ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, tawwab, tobat, sungguhnya dia Maha penerima tobat. Lanjut ke surat Tabbat Yada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tanda seru. 930. Yang dimaksud dengan kedua tangan Abu Lahab ialah Abu Lahab. Kemudian
Oh ya, sebelumnya ini ada syarah, ada asbabul nuzul, sebab ayat Al-Lahab ini turun ya. Jadi surat 1 sampai 5 itu menerangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Lahab yang ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada kaum beliau di atas bukit Sahfa. Ya benar, Sahfa. Ya murka, murka di atas bukit Sahfa. Murka, celakalah kau Muhammad, apakah kau mengumpulkan kami hanya untuk ini? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita lanjut, tabat yada Abi Lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Saya selana rongda telah habiu, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wamra'atu hammalatal hatab, dan begitulah pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab ini, apakah seseorang yang bernama Abu Lahab ini benar-benar keterlaluan kepada Rasulullah SAW atau seperti apa? Nah, mungkin saya yang kurang ilmu ya. Jadi saya ingin belajar lebih lanjut ya, kenapa ayat ini diturunkan untuk satu orang yang benar-benar mempunyai karakter yang sangat-sangat tidak bagus ya. Dan kenapa Allah memasukkan ayat ini ke dalam Al-Quran? Jadi ada penegasan terhadap orang tersebut kepada seluruh orang yang hidup setelahnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, lanjut surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'qad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar, falak. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, malam ke subuh maksudnya. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan, kemudian penyihir yang meniup pada bukhul-bukhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ini ayat surat Al-Falaq, Al-Annas, kemudian Al-Ikhlas ini sering kita bacakan ya setelah ba'da syuhur dan ba'da sholat asar. Yang kemudian terakhir Qul a'udzu birabbin An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung pada Tuhannya manusia. Malikinas, raja di raja dari manusia.
ilahin nas, sembahan manusia, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dan golongan jin dan manusia. Jadi katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia, sembahan manusia, dan kejahatan bisikan setan yang bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Dari surat Asbabul Nuzul, surat Al-Falaq dan An-Nas itu, Ibnu Abbas berkata, suatu hari Rasulullah SAW sakit cukup parah. Setelah diselidiki kedua malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir Labid bin Ahsam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan rambut yang terdiri atas 11 buhul pada seutas tali. Maka itu Allah memerintahkan beliau agar membaca dua surat ini yang terdiri dari atas 11 ayat. Yang terdiri atas 11 ayat. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan rambut itu. Selesai membaca kedua surah ini, badan beliau pun menjadi sehat kembali. Berarti ada, kalau sekarang santet mungkin ya, kalau dulu sihir. Nah kita coba telaah lagi ya. Suatu hari Rasulullah SAW sakit cukup parah. Setelah diselidiki kedua malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir Labid bin Ahsam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan rambut yang terdiri atas 11 buhul. Gulungan rambut atas 11 buhul pada seutas tali. Lalu Allah memerintahkan beliau agar membaca dua surah ini yang terdiri atas 11 ayat. 11 ayat ini berarti Al-Falaq tadi 5, An-Nas tadi 6 ya. Dan setiap satu ayat yang dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan tersebut. Selesai membaca kedua surah ini, badan beliau pun menjadi sehat kembali. Tak kira mau coping 11, ternyata itu adalah 11 ayat dari ayat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian sebelumnya itu ada surat Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada ayat ini juga terterang asbabul nuzulnya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an menjelaskan bahwa keempat ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrik yang suatu ketika berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang silsilah Tuhanmu." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Hakim, Ibnu Huzaimah. Tadi ya, hai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang silsilah Tuhanmu. Jadi nasabe Tuhan gitu apa? Nah, terus Rasulullah SAW menerangkan pada asbabul nuzul surat Al-Ikhlas ini. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Fatihah.